Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Salatan tubashshir nabiyana wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yawmil akhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. All praise be to Allah, respectable the Chief of Education Foundation Al-Muqsir, Mr. Dr. Andes Asmanta FPD, respectable the Headmaster of SMK Mekarwangi Instan Cendekia, Mr. Dwi Enggal MPD, respectable teachers as well as virtual competition organizing committee. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh seluruh umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Yang artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mengapa kita harus menuntut ilmu di samping kewajiban, dan apa gunanya menuntut ilmu itu untuk kita dan bagi yang lainnya? Yang pertama, menuntut ilmu itu agar kita pandai dan mencegah kebodohan pada diri kita sendiri, dan agar kita tidak dapat ditipu oleh orang banyak, karena banyak sekali di luar sana yang masih salah menggunakan ilmunya. Ilmu tersebut digunakan untuk saling mencaci, untuk saling menjatuhkan, bahkan lebih parahnya untuk saling mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita semua berlindung dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dengan menuntut ilmu, kita dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan sebaik mungkin, dengan capaian negara yang adil, makmur, dan sentosa, yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah kekuatan, yang dengan kekuatan itu kita dapat menguasai dunia. Lihatlah negara-negara yang telah memiliki teknologi yang tinggi, seperti negara Amerika, negara Jepang, negara Jerman, dan negara-negara lainnya. Dengan sebab mereka menguasai dunia, mereka dapat menguasai dunia beserta ilmu dan teknologinya. Sejarah telah memberi pelajaran yang berharga kepada kita semua, yaitu sebab kelalaian pada diri kita sendiri. Kita telah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Yang kedua, dengan ilmu kita akan dapat hidup di dunia ini dengan selamat, karena ilmu itu adalah cahaya yang menunjuki dan menerangkan jalan kita. Seperti kata pepatah Arab, al-ilmu nurun, yang artinya ilmu itu adalah cahaya. Wajib
kepada para pelajar ketika sedang menuntut ilmu untuk meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia atau perkara yang tidak bermanfaat, karena ilmu mudah masuk kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, dengan perkembangan ilmu dan teknologi dapat membantu pekerjaan kita. Dengan seperti ditemukannya komputer, mesin fotokopi, dan alat lainnya, dapat membantu kita untuk membuat surat. Yang keempat, menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatannya termasuk berjuang di jalan Allah, maka dan matinya dikatakan mati syahid. Yang kelima, orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, sebagaimana hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang menuntut ilmu itu akan mati syahid. Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yalti." Yang artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Ilmu sangatlah penting bagi kita. Menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita untuk memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Ilmu sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Dengan ilmu, kita akan hidup bahagia. Menuntut ilmu juga memudahkan jalan kita untuk menuju surga, karena kita yakin kita orang Islam bahwa yang kita tuju dalam hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita semua ingin masuk surga, sedangkan cara untuk masuk surga banyak sekali caranya. Hal mendasar yang harus kita ketahui pertama kali di samping iman, amal soleh adalah menuntut ilmu. Karena tidak mungkin juga kita melakukan amal soleh tanpa ilmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kalau kita senantiasa menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan kita menuju ke surga. Makanya kita wajib menuntut ilmu, lebih utamanya ilmu agama. Karena kalau kita mengejar akhirat, niscaya dunia akan ikut. Dan sebaliknya, kalau kita kejar dunia, maka akhirat belum tentu ikut. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan fatah lika." Yang artinya, jadilah engkau orang yang berilmu,
atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima yang akan membuatmu celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis Rasulullah SAW tersebut, kita diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang yang alim, yaitu orang yang berilmu, guru, pengajar, ustadz maupun ustazah. Jika belum sanggup menjadi orang yang alim, maka jadilah muta'aliman, yaitu orang yang mengambil ilmu dari orang yang alim, dengan menjadi murid, pelajar, mahasiswa maupun santri. Jika belum sanggup menjadi orang yang muta'aliman, maka jadilah seorang mustami'an, yaitu orang yang mau mendengarkan ilmu dari orang yang alim. Jika belum sanggup juga, jadilah seorang muhibban, yaitu orang yang mencintai ilmu. Dan Rasulullah SAW menegaskan agar kita tidak menjadi golongan orang yang kelima. Golongan orang yang kelima dimaksud adalah orang yang tidak menjadi seorang alim, muta'aliman, mustami'an maupun muhibban, tetapi dia termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW, yaitu orang yang membenci ilmu. Sudah banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang menuntut ilmu, dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang menuntut ilmu. Sudah sewajarnya kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan sempurna, yaitu diberikan akal dan nafsu untuk selalu menuntut ilmu dalam keadaan apapun, hingga akhir hayat atau hingga ajal menjemput. Persiapkan dari sejak dini untuk menuntut ilmu dengan sebaik mungkin, karena yang merasakan kenikmatan di masa depan yang akan datang adalah diri kita sendiri. Jangan suka menunda-nunda untuk menuntut ilmu, karena waktu menuntut ilmu kita sangat singkat. Karena waktu terus berputar, hari terus berjalan, dan tahun terus berganti. Jangan sampai penyesalan yang datang di kemudian hari karena kita tidak pernah mau menuntut ilmu. Pergunakanlah waktu kita yang singkat ini dengan sebaik mungkin, agar kita memperoleh kesuksesan di kemudian hari dan keturunan maupun cucu kita nanti. Demikian pidato saya tentang menuntut ilmu, sehingga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik sengaja atau tidak disengaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari hamba saya yang dhaif. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.